Halo guys, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya tidak akan mereview atau bikin tutorial mengenai antena ataupun set-top box. Nah, tapi di video kali ini saya hanya ingin berbincang-bincang mengenai masalah teknis pada TV digital. Nah, karena banyak sekali yang bertanya masuk ke WhatsApp saya mengenai TV digital, ya sebenarnya permasalahannya itu simple dan sering ditanyakan juga. Tetapi itu menyebabkan biasanya kendala tidak dapat channel atau sinyalnya kurang tinggi dan lain sebagainya. Oke teman-teman, jadi sebelum saya membahas ke intinya, saya akan menjawab dulu beberapa pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar dan di grup saya. Jadi pertanyaannya itu, Bang, kenapa sekarang jarang mereview set-top box keluaran terbaru? Oke, jadi saya klarifikasi atau jawab di sini aja ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, di dalam dunia set-top box-an di Indonesia, saya itu sering banget jumpain set-top box yang bentuk panel depannya itu sama, panel belakangnya sama, tapi berbeda mereknya. Itu yang bener-bener ekstrim sih, menurut saya ya teman-teman. Kemudian poin yang kedua, di Cina ya, di Cina sendiri, kalau kita pesen atau mau beli banyak set-top box, itu kita dikasih pilihan untuk panel depannya. Jadi panel depannya bisa berbeda-beda, banyak pilihan. Namun untuk panel yang belakang atau tampilannya itu sama teman-teman. Nah, setelah di Indonesia, dari panel yang berbeda ini menjadi merek yang berbeda-beda. Seperti itu teman-teman ceritanya. Dari kejadian itu teman-teman, sebelum saya membuat video review set-top box merek terbaru, biasanya saya akan melihat dulu apakah mesinnya ini sama dengan set-top box yang sudah beredar. Nah, kalau sudah sekiranya sama nih, mesinnya sama walaupun beda merek ya teman-teman, itu tidak akan kami review. Namun teman-teman perlu digarisbawahi bahwa untuk merek set-top box yang terbaru itu juga jelek, enggak. Nah, jadi saya nggak menganggap untuk yang merek terbaru itu jelek, itu enggak. Nah, saya cuman menghindari untuk subscriber atau teman-teman saya punya pilihan banyak set-top box, namun produk atau mesinnya itu sama teman-teman. Nah, jadi itu jawabannya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utamanya seputaran TV digital. Jadi gini teman-teman, banyak sekali pertanyaan yang masuk entah itu di kolom komentar, di grup, ataupun di WA pribadi saya. Dan di sini sudah saya rangkum 5 pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya. Oke, untuk pertanyaan pertama. Bang, saya tinggal di daerah X dan STB apa yang cocok untuk saya gunakan? Oke, jadi gini, untuk STB itu fungsinya menangkap sinyal merubah menjadi gambar siaran televisi. Dan itu bisa digunakan di semua Indonesia, teman-teman. Jadi sifatnya global. Sama aja, jadi tidak ada kriteria khusus ataupun set-top box yang diperkhususkan untuk daerah-daerah tertentu. Itu tidak ada. Pertanyaan yang kedua, Bang, saya tinggal di daerah X. Antena apa yang cocok untuk daerah saya? Yang merek A atau yang merek B? Oke, gini teman-teman. Untuk sinyal TV digital itu ada beberapa hal yang bisa menghambat sinyal sampai ke tempat kita. Kurang lebihnya satu itu pepohonan yang tinggi-tinggi, terus bangunan atau gedung-gedung, perbukitan, dan jaraknya jauh dari BTS. Itu hal-hal yang bisa menghambat sinyal TV digital.
Nah, jadi saya nggak hafal ya teman-teman, untuk daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia, kendala apa yang menghambat sinyal di daerah kalian masing-masing. Itu. Jadi cara yang lebih mudah gini teman-teman, pakai metode kearifan lokal aja. Nah, itu saran dari saya ya. Jadi teman-teman bisa lihat untuk sekitar daerah teman-teman, tetangga atau antena apa yang banyak digunakan di daerah teman-teman. Kalau misalkan antena A ini yang paling banyak digunakan, nah teman-teman silakan coba apakah lazim atau tidak. Kalau lebih bagusnya teman-teman juga sekalian cek untuk siaran atau sinyalnya ke TV-nya langsung gitu. Jadi teman-teman bisa tahu antena apa yang cocok di daerah kalian masing-masing. Jadi saya tidak bisa merekomendasikan untuk antena merek A atau B. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang pertanyaan ketiga. Bang, saya tinggal di kota X. Apakah setelah ASO selesai saya dapat channel TV digital sebanyak di Jakarta? Oke teman-teman, jadi untuk siaran TV digital saya rasa itu berbeda-beda. TV lokal nasional saja itu tidak semua daerah dapat channelnya sama dengan di daerah yang lain. Misalkan di daerah si A ini tidak dapat channel nasional dari RCTI, di daerah yang lain dapat. Itu jadi gitu teman-teman. Apalagi itu yang siaran lokal daerah, seperti kalau lokal daerah itu ya Temanggung TV ya mungkin ada, Jogja TV juga ada, tapi itu tidak mungkin di daerah lain juga muncul channel itu. Gitu teman-teman. Jadi saya memastikan untuk semua channel TV digital itu berbeda-beda setiap daerah. Jangankan TV digital ya, analog saja. Di daerah saat ini juga ada yang tidak bisa mendapatkan siaran TV analog. Namun, pemerintah punya dua jalur untuk kita bisa menyaksikan siaran televisi. Bisa melalui jalur dari terestrial, antena UHF, ataupun jalur dari satelit, parabola. Nah, jadi untuk teman-teman yang daerahnya tidak mewadai untuk sinyal TV digital, teman-teman bisa menikmati siarannya melalui jalur yang satelit. Jadi nggak usah panik teman-teman. Pertanyaan keempat, Bang, saya baru beli set-top box TV digital, tapi tidak dapat channel, padahal sebelumnya TV analog saya tayang dan tetangga saya juga dapat TV digital sekitar 20 channel Bang. Oke teman-teman, jadi gini, kalau kalian sebelumnya sudah pakai analog dan sekarang beralih ke TV digital dan tidak mendapatkan channel, cara paling mudah, simple, pertama kalian tinggikan dulu antenanya. Karena untuk sinyal TV digital dengan sinyal TV analog itu beda teman-teman. Jangan disamakan dengan TV analog. Walaupun jalurnya sama-sama dari antena UHF gitu. Nah, untuk kalian yang pengen lebih detail, kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya. Di situ saya sudah membahas bagaimana cara dapat sinyal yang lebih bagus, bagaimana cara menggunakan STB untuk dapat sinyal siaran channel TV digital banyak. Nah, itu teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Oke, pertanyaan kelima terakhir ini ya. Bang, saya menggunakan STB-X. Kenapa YouTube-nya sering error ya? Oke, gini teman-teman. Jadi untuk fitur YouTube dan IPTV itu adalah fitur tambahan. Fitur utamanya adalah untuk sinyal TV digital. Nah, kalau teman-teman tahu, untuk set-top box di Cina itu harganya cuma sekitar 6-7 dolar. Dan setelah sampai di Indonesia itu dijual dengan harga 170-200-an lah ya. Nah, itu dengan harga segitu ada fitur tambahan YouTube dan IPTV itu sudah bagus teman-teman sebenarnya. Cuman teman-teman jangan banyak berharap
untuk fitur tambahan itu berjalan dengan sempurna gitu. Karena itu cuman fitur tambahan teman-teman. Kalau teman-teman suka nonton YouTube di TV, saya sarankan teman-teman pakainya yang Android box aja. Karena emang peruntukannya kalau Android box ya. Nah, jadi untuk STB dengan fitur tambahan itu teman-teman jangan banyak berharap. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi cukup sekian dulu video pertanyaan-pertanyaan dan jawaban saya di video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu support channel Graha Parabola Jogja ini. Jangan lupa yang belum like, silakan like dan juga subscribe channel Graha Parabola Jogja ini. Oke, saya Aji di sini pamit undur dulu di video kali ini. See you next time video.